Bab 029. Bapak setuju dengan ide ibu, kalau begitu bapak temui mereka dulu. Pak Gading kembali menuju ruang tamu. Maaf menunggu lama, begini bapak dan ibu tidak bisa memutuskan lamaran siapa yang akan bapak terima, karena Zahra adalah putri saya satu-satunya, berlian yang bapak jaga dengan sepenuh hati dan mentari yang selalu memberi cahaya untuk keluarga kecil kami. Bapak tidak ingin Zahra jatuh ke tangan yang tidak tepat yang nantinya akan menyakiti dan melukainya. Ucap Pak Gading dengan mata yang sudah berkaca-kaca karena teringat dengan anak sulungnya. Bapak akan memberikan syarat untuk kalian berdua. Setelah memenuhi syarat tersebut Bapak akan memberikan keputusan. Besok pagi Nak Dani datanglah lagi lalu Nak Amar dan Nak Stephen lebih baik menginap di rumah Bapak itu pun jika kalian berkenan. Karena hanya di kota terdapat penginapan dan jarak dari desa ke kota sangat jauh. Lanjut Pak Gading. Terima kasih Pak, saya sangat senang Bapak mengizinkan kami menginap. Ucap Amar. Luar biasa, cinta memang bisa mengubah semuanya, salut gue Amar yang kesabarannya setipis tisu bisa sabar menghadapi Dani. Gue aja yang sabarnya seluas samudra, udah pengen jitak kepala Dani. Dan sekarang Amar berbicara selembut salju kepada calon mertuanya. Monolog Stephen, menatap Amar tak percaya. Dani telah pamit dari rumah Pak Gading, sementara Amar dan Stephen sudah membawa barang-barang mereka masuk ke dalam rumah dan menyuruh sopir untuk pergi karena mereka akan menginap. Yoga bawa masuk tas mereka di kamar kakakmu, biarkan mereka tidur di sana. Pinta Bu Imah. Baik Bu, sini Kak biar Yoga bawakan. Tidak perlu biar kami sendiri saja. Tolak Amar. Bu Imah menyuruh tamunya untuk menempati kamar Zahra karena ranjangnya yang sedikit lebih besar. 90. Daripada ranjang milik Yoga, mereka juga tidak memiliki kamar tamu. Kamar Zahra juga rutin dibersihkan oleh Bu Imah. Kalian masuk saja, sekalian istirahat nanti kita sama-sama sholat azhar berjamaah di masjid. Ucap Pak Gading. Baik Stephen maupun Amar mengikuti Yoga masuk ke dalam sebuah kamar sederhana yang hanya ada ranjang kecil di dalamnya serta rak yang berisi buku-buku Islami yang mereka tebak adalah milik Zahra. Setelah Yoga pamit meninggalkan mereka berdua, Amar senyum-senyum sendiri sehingga Stephen keheranan. Lo nggak kesurupan kan? Tanya Stephen. Ish lo membuyarkan hayalan indah gue. Ucap Amar. Memangnya lo mikirin apa sih Mar? Penasaran Stephen. Kepo. Ucap Amar kemudian membaringkan tubuhnya di atas ranjang mengabaikan Stephen yang masih bengong dengan tingkah Amar. Waktu sholat azhar telah tiba, Amar dan Stephen mengikuti Pak Gading dan Yoga untuk sholat berjamaah di masjid. Di sepanjang jalan banyak perempuan mulai dari kalangan remaja sampai nenek-nenek terpesona dengan kedua pria tampan yang tak lain adalah Amar dan Stephen. Saking terpesonanya ibu-ibu menganga bahkan lupa menutup mulut untung saja tidak ada lalat yang masuk ke dalam mulut mereka. Saat perjalanan pulang dari masjid, Pak Gading heran karena para perempuan yang tadi mereka lewati ke masjid, yang hanya memakai daster robek, kini telah berganti pakaian, bahkan wajah mereka sudah dipoles bedak yang tebal dan jangan lupa bibir yang sudah merah merona. Tak jauh berbeda saat sholat maghrib banyak gadis dan ibu-ibu yang ikut sholat berjamaah di masjid, bahkan mereka ikut menunggu sampai sholat isya karena kebiasaan Pak Gading yang akan pulang setelah menunaikan sholat isya. Para gadis akan mencuri-curi kesempatan untuk mengintip Amar dan Stephen di sela-sela tirai pembatas.
Mereka yang mengintip mereka juga yang malu sendiri. Padahal Amar dan Stefan tidak memperdulikan kehadiran mereka. Selepas pulang sholat Isya, makanan sudah tertata rapi di atas lantai beralaskan tikar. Ayo nak, silahkan dinikmati, maaf ibu cuma masakan sederhana. Ucap Bu Imah. Bu, tadi Yoga heran, banyak banget jamaah perempuan yang datang ke masjid. Ucap Yoga. Loh harusnya bersyukur banyak yang ikut sholat berjamaah, bukannya keheranan. Bu Imah tidak habis pikir dengan ucapan putranya. Iya sih Bu, tapi dandanan mereka loh udah kayak mau menghadiri pesta pernikahan. Sudah lebih baik kita makan, ayo nak Amar, nak Stefan silahkan dinikmati makanannya. Ucap Pak Gading. Setelah mereka makan malam kemudian mengobrol sebentar, baik Amar maupun Stefan pamit ke dalam kamar untuk istirahat, saat Stefan akan ikut naik ke ranjang bersama Amar yang sudah berbaring. Lo mau ngapain? Tanya Amar. Mau tidurlah. Jawab Stefan santai. No, lo nggak boleh tidur di ranjang ini. Gue nggak akan biarin ada pria lain yang tidur di ranjang Zahra. Jadi lo tidur di bawah, itu ada tikar, lo gelar dan ambil selimut dan bantal ini. Ucap Amar memberikan selimut dan satu bantal. Cek, baru juga ranjang Zahra lo udah posesif gini, gimana kalau gue natap wajah Zahra? Ucap Stefan. 91. Merasa tidak habis pikir dengan tingkah bosnya. Gue congkel mata lo, terus gue buang ke laut, biar lo nggak bisa melihat selamanya. Ucap Amar. Sadis banget lo, pokoknya gue mau tidur di atas ranjang, kan dingin kalau harus tidur di bawah, lagi pula ranjang itu muat untuk kita bertiga. Tolak Stefan dengan permintaan Amar. Gue bakal bayar lo, asalkan lo nggak tidur di atas ranjang Zahra. Gue mau bukti, kalau nggak gue tetap akan tidur di atas sama lo. Dengan cepat Amar mengotak-atik telepon miliknya, tak berselang lama, suara notifikasi terdengar dari telepon milik Stefan. Dengan segera Stefan memeriksanya, ternyata Amar benar-benar mentransfer uang. Kalau gini gue nggak akan protes, bisa-bisa kalau kita sebulan tinggal di sini akan kaya mendadak. Ucap Stefan senang. Kan enak, gue ikhlas sekarang walaupun tidur di lantai. Ucap Stefan menggelar tikar dan berbaring di sana. Jika Stefan sudah tertidur, berbeda dengan Amar yang masih terjaga. Ternyata Amar membayangkan saat nanti sudah resmi menjadi suami Zahra. Padahal kan Amar harus memenuhi syarat yang diminta Pak Gading. Bahkan syarat itu akan menjadi tebak-tebakan para readers karena AUTHOR saja tidak tahu sebab Bu Imah menyampaikan idenya dengan cara berbisik kepada Pak Gading. 92. Sayup-sayup Stefan mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran dari masjid. Setelah kesadaran kembali penuh, Stefan bangun dari tidurnya. Walaupun badannya terasa pegal-pegal, namun Stefan tetap tersenyum karena mendapat uang yang banyak dari Amar. Stefan melihat ke arah ranjang namun sudah tidak ada Amar di sana. Apa Amar kabur ya? Karena tidak ingin memenuhi syarat dari Pak Gading. Ucap Stefan. Tapi kopernya masih ada, coba aku cari di luar. Inilah kebiasaan aneh Stefan, suka bicara sendiri. Saat keluar dari kamar, Stefan dapat mendengar dengan jelas suara orang yang sedang mengobrol. Benar saja Amar telah duduk di ruang tamu bersama dengan Pak Gading dan Yoga.
Yang membuat Stephen heran adalah Amar yang sudah rapi dan terlihat jelas jika Amar sudah mandi. "Nak, Stephen sudah bangun?" tanya Pak Gading yang menyadari kehadiran Stephen. "Maaf Pak, Stephen telat bangunnya," ucap Stephen tak enak. "Tidak apa Nak, belum azan subuh juga kok, lebih baik Nak Stephen siap-siap. Kita ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kalau Nak Stephen mau bersih-bersih, Nak Stephen masuk saja di dalam, ada ibu, nanti ibu yang menunjukkan kamar mandinya," ucap Pak Gading. "Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi dulu," pamit Stephen. Sebelumnya, Stephen kembali ke dalam kamar terlebih dahulu untuk mengambil handuk dan baju mandi serta peralatan mandinya, lalu menuju ke arah dapur. Ternyata di dapur Ibu Imah sudah sibuk memasak. "Assalamualaikum Bu," sapa Stephen. "Waalaikumsalam, Nak Stephen mau mandi ya? Mari Ibu tunjukkan," ucap Bu Imah. Bu Imah membuka pintu belakang, kemudian menunjukkan kamar mandi yang terpisah dari bangunan rumah. Terlihat menyeramkan karena hari masih gelap, untung saja ada lampu yang menerangi. "Nanti kalau Amar nikah sama Zahra, gue akan suruh dia membuat kamar mandi di dalam rumah," monolog Stephen. Ketika Stephen masuk ke dalam kamar mandi dan bersiap untuk mencuci muka, betapa kagetnya Amar karena airnya sangat dingin. "Gila si Amar bisa mandi dengan air sedingin ini, di sini ada air panas nggak sih? Gue nggak bisa kalau mandi airnya kayak es gini, bisa-bisa gue menggigil," ucap Stephen. "Mendingan gue nggak usah mandi aja, nggak ada yang tahu juga," lanjut Stephen. Benar saja, Stephen hanya mencuci wajahnya dengan bersih lalu dilanjutkan dengan berwudu. Tak lupa Stephen sedikit membasahi rambutnya agar terlihat habis mandi. Stephen sudah seperti anak-anak yang diminta mandi oleh ibunya, padahal di dalam kamar mandi hanya membasahi tubuhnya lalu pura-pura menguyurkan air ke seluruh badan. Faktanya yang diguyur adalah lantai kamar mandi. Setelah siap, Stephen ikut bergabung bersama dengan yang lain. Setelah azan sudah berkumandang, para pria berangkat ke masjid. Saat di jalan menuju masjid, Stephen malah asyik bisik-bisikan dengan Amar. "Gila lo, bisa mandi dengan air yang sedingin es," bisik Stephen kepada Amar. 93. "Kalau bukan karena cinta, mana mau gue, tapi harus terlihat rapi dan tampan di depan calon mertua," bisik Amar. "Tapi, kalau lo jadi suami Zahra, bisa-bisa lo demam karena keseringan mandi subuh dengan air dingin, gue aja masih menggigil. Nggak apa-apa setiap hari mandinya subuh hari, apalagi abis nganu," ucap Amar santai. "Woi istighfar lo." Tak sadar, Stephen malah berteriak mendengar ucapan Amar. Yoga dan Pak Gading yang berjalan lebih dulu bahkan menengok ke arah Amar dan Stephen. Untung saja mereka sudah sampai di area masjid jadi Pak Gading tidak sempat bertanya. Pulang dari masjid, para pria telah disambut oleh Bu Imah yang telah membuat bubur ketan hitam. Amar dan Stephen sangat menyukainya, apalagi mereka baru pertama kali makan bubur ketan hitam. Saat menikmati sarapan yang berupa bubur, terdengar suara motor yang berhenti di pekarangan rumah Pak Gading. Ternyata yang datang adalah Dani, yang kini tidak menggunakan motor berisiknya namun menggunakan motor dinas milik desa. "Assalamualaikum," ucap Dani. "Waalaikumsalam. Nak Dani, ayo silahkan masuk Nak," ajak Pak Gading ramah. "Terima kasih Pak." Amar dan Stephen merasa heran dengan sikap Dani yang kini terdengar lebih sopan daripada kemarin.
Lagi-lagi Stephen dan Amar gagal fokus dengan pakaian yang digunakan oleh Dani, terlihat lebih rapi daripada kemarin sih, tapi rambut yang kemarin merah kini sudah berubah warna menjadi hitam dan Dani mengikat rambutnya, kemeja berlengan pendek berwarna kuning yang dikancingkan sampai leher dan celana model pensil yang super ketat berwarna hijau. Gue pikir hanya bunglon yang bisa berubah warna, ternyata rambutnya si Dani juga bisa berubah warna. Astaga, dia nggak merasa tercekik apa dengan kancing kemejanya, apalagi warna bajunya bertabrakan dengan celananya. Jika paha dan betisnya bisa ngomong pasti sudah menjerit-jerit kesakitan karena kesempitan. Monolog Stephen melihat Dani dari atas sampai bawah, menilai style yang digunakannya. Stephen tetap melihat Dani dengan seksama hingga Dani melihat tulisan di lengan kiri Dani, NACKNACKAL. Baca Stephen. Pertahanan Stephen runtuh, bahkan karena melihat tulisan tersebut Stephen malah tersedak, buru-buru Amar mengambil minum untuk Stephen. Sebenarnya bukan hanya Stephen namun Amar juga melihatnya, tetapi jika sudah dalam mode dingin, selucu apapun yang berada di depannya Amar tidak akan pernah tertawa. Mari nak Dani, kita sarapan bubur sama-sama. Ajak Pak Gading. Tidak usah Pak, saya kenyang karena sudah sarapan di rumah. Kak Dani, buburnya enak loh. Ucap Yoga. Baiklah, saya akan mencicipinya. Ucap Dani, mengambil mangkuk dan mengisinya dengan bubur ketan hitam. Amar, Yoga dan Stephen menganga karena Dani yang katanya hanya ingin mencicipi hanya dalam hitungan menit sudah menambah 3 kali, padahal yang lain 1 mangkuk saja belum habis. 94. Urusan sarapan telah selesai, kini Pak Gading bersiap untuk menyampaikan syarat yang harus dipenuhi oleh Amar dan Dani. Baiklah, Bapak akan menyampaikan syarat untuk memilih siapa yang berhak untuk melamar Zahra. Akan ada 2 syarat yang akan Bapak ajukan. Syarat pertama yaitu kalian akan Bapak suruh untuk membersihkan kebun, dengan membabat habis rerumputan dan semak belukarnya. Kalian harus melakukannya sendiri dan alat bantunya hanya sebilah parang. Ucap Pak Gading. Jika Dani terlihat biasa saja berbeda dengan Amar yang mendengar syarat yang pertama, jangankan membersihkan kebun, melihat orang membersihkan kebun saja tidak pernah. Sekarang kalian bisa ganti baju, lalu kita langsung ke kebun. Ucap Pak Gading. Nggak usah Pak, pakai ini aja, kalau cuma bersihin kebun itu gampang. Ucap Dani songong. Baiklah, ayo kita ke kebun sekarang. Ajak Pak Gading. Amar dan Dani mengikuti Pak Gading menuju kebun, tidak ingin ketinggalan Yoga dan Stephen ikut serta. Kebun pertama yang didatangi menjadi tugas Amar untuk membersihkannya. Sedangkan kebun kedua yang menjadi tugas Dani jaraknya lumayan jauh dari tempat Amar. Setelah kepergian Pak Gading dan Yoga untuk mengantar Dani, Amar lagi-lagi pusing memikirkan cara membersihkan kebunnya. Memang kebun yang ingin dibersihkan tidak luas untuk orang yang sudah terbiasa bekerja di perkebunan, tetapi tidak dengan Amar yang bahkan mencabut rumput di taman rumahnya saja tidak pernah. Ini gimana cara ngebersihinnya? Tanya Amar kepada Stephen yang selalu setia menemani. Cih, gitu aja nggak tahu, emang waktu sekolah lo ngapain aja? Tanya Stephen. Gue pas sekolah belajar bukan cabutin rumput. Buruan kasih tahu caranya. Geram Amar. Yang rumput kecil itu dicabutin terus, yang tinggi dan susah tercabut babat pakai golok, sini gue tunjukin caranya. Ucap Stephen bercongkok dan bersiap mencabut rumput. Stop,
Cengah Amar. Kenapa sih lo? Gue cuma mau nyontohin. Heran Stephen. Nggak boleh, bukannya gue harus bersihin sendiri, dan gue nggak mau hutang budi sama lo saat gue berhasil menikahi Zahra. Tolak Amar. Terus gimana? Tanya Stephen mulai frustasi. Lo cari tutorial membabat rumput. Perintah Amar. Astaga, hanya persoalan mencabut dan membabat rumput liar harus cari tutorialnya, mamang ada-ada CEO Ariskop ini. Setelah melihat tutorialnya, Amar kemudian membersihkan kebun. Awalnya tidak ada masalah yang berarti Amar masih sibuk mencabuti rumput-rumput sementara Stephen sibuk mengvideo kegiatan Amar. Kapan lagi bisa dapat dokumentasi CEO membersihkan kebun?